Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap semangat, yang pastinya selalu sehat ya. Teman-teman semua, hari ini saya ingin membahas tentang pekerja migran Indonesia yang meninggal di Makau pada 16 April bulan yang kemarin, di mana teman kita ini, pekerja migran ini, yang bersangkutan adalah overstay, akhirnya artinya sudah tidak tinggal bersama majikan, hidup di luar. Begitu teman-teman semua. Pekerja migran ini sebelumnya adalah pekerja migran bekerja di Hong Kong. Ya, mungkin ada permasalahan di Hong Kong dan pergi kerja di Makau, atau dia pindah mungkin ke Makau, udah bosan di Hong Kong, tapi sampai di sana dia overstay dan yang bersangkutan meninggal dunia, turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan. Tetapi teman-teman semua, yang menjadi permasalahan saat ini adalah susahnya pulang ketika pekerja migran Indonesia ini sudah overstay. Teman-teman semua, biaya yang dibutuhkan 250 juta, dan ini sudah bergulir di kalangan pekerja migran juga sebagian, dan pegiat-pegiat kemanusiaan seperti Miss Yuni dan lain-lain gitu. Dan ini kasusnya dibantu oleh Miss Yuni gitu untuk menggalangkan dana donasi teman-teman semua. Tapi di sini saya tidak ingin membahas donasi, saya ingin membahas kenapa pekerja migran itu kalau dia sudah overstay dan pulang susah. Karena teman-teman semua, ketika kita sudah overstay di luar, kita nih nggak ada yang jamin teman-teman semua. Itu yang bahayanya ketika kita nih overstay di luar. Kita nggak usah bicara dulu tentang kematian. Kita sakit, kita akan bayar dengan uang kita pribadi. Tetapi ketika kita masih dengan majikan, otomatis teman-teman semua ya, ada asuransi dong, ada majikan yang tanggung ke kita kalau kita sakit. Itu pun teman-teman semua seperti yang ada di konten-konten sebelumnya ya. Saya pernah membantu teman pekerja migran kita ini sakit tapi tidak dibawa di rumah sakit. Akhirnya dia minta di interminit, pulang aja ke Indonesia biar dia bisa dirawat di sana. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, sekarang pekerja migrannya itu udah baik, udah sehat kembali gitu. Kenapa? Karena memang ada majikan yang nggak mau repot, mau bawa ke rumah sakit, belum dia walaupun ada asuransi mungkin ya dia tetap keluar uang doi, kalau orang Manado bilang doi uang gitu ya. Jadi itu yang membuat kita ini susah kalau kita udah keluar dari majikan teman-teman semua. Dan apalagi kasus kematian itu, untuk membawa pulang jenazah sangat mahal sekali teman-teman semua. Seperti di Makau 250 juta. Dan tadi, karena tadi ya sempat ada juga saya sama Pak Konjen sempat berargumen gitu, karena saya bilang izin Pak Konjen, saya ingin bertanya, kenapa dari Makau kok 250 juta, kenapa mahal itu, ada perinciannya apa-apa yang harus dibayarkan begitu. Kata Pak Konjen, dia jelaskan ke saya bahwa yang mahal itu ketika pengepakan mayatnya gitu ya. Pengepakan mayat dimasukkan di dalam peti, itu bukan cuma 1-2 orang ya, banyak orang juga. Dan dalam pengawasan di dalam pengepakan itu pun harus memang benar-benar, saya nggak terlalu mengerti untuk membahas ini, tapi katanya ada tembaga diperlukan, apalah sejenis apalah begitu untuk mengcover kita gitu ya, yang sudah meninggal gitu. Saya nggak terlalu tahu teman-teman sama, tapi itu mahal. Dan yang kedua, tiket pulang. Saya bilang, Pak Konjen, saya izin ya, biar saya juga semakin ada wawasan untuk mengetahui. Gini Pak, menurut saya kita punya Garuda Indonesia. Kalau memang mahal tiket pulang, kita kan punya Garuda Indonesia. Apakah pemerintah tidak punya empati untuk meringankan biaya pemulangan? Walaupun memang pekerja migran Indonesia ini sudah overstay, hidup di luar, tapi apakah pemerintah tidak punya hati? Ya mungkin kalau biayanya 100 juta ya 50 juta gitu ya, gitu maksud saya.
Kata Pak Konjen gini, April, kalau di Hong Kong masih agak murah, masih ada, memang Garuda Indonesia dan Kemlu sudah membicarakan itu untuk kepemulangan biaya yang mungkin 100 juta jadi 50 juta, karena Kemlu dan Garuda Indonesia sudah ada kesepakatan bahwa meringankan beban pekerja migran yang ya sakit lah, overstay lah, kematian lah, begitu teman-teman semua. Dan saya bilang, Pak, saya ingin dari Pak Konjen juga ingin merincikan apa-apa yang dibayar, cuman ya kita kan hanya bertanya begitu ya melalui WA, percakapan gitu, jadi nggak terlalu ada perincian. Tetapi menurut Pak Konjen, kalau dari Makau pulang ke Indonesia itu sangat mahal dibanding dengan Hong Kong, teman-teman semua. Karena kayak mungkin apa dari Makau belum ada Garuda Indonesia, I don't know. Saya belum bertanya juga teman-teman yang ada di Makau bahwa ada Garuda Indonesia nggak gitu. Tapi kalau di Hong Kong kan otomatis ya udah kita tahu sih ada Garuda Indonesia, teman-teman semua. Di sini saya hanya mau sharing juga ke teman-teman semua bahwa ayolah teman-teman semua, kalau memang sudah merasa sakit, bagi kalian yang overstay di luar sana, kalian yang mungkin udah ada tanda-tanda sakit atau gimana, mendingan menyerahkan diri aja. Menyerahkan diri ya. Kalau kalian sakit mungkin ketika kalian sudah menyerahkan diri ya, otomatis akan dirawat lah ya, akan dirawat pastinya gitu, walau kalian mungkin di penjara dulu atau gimana saat kalian overstay terus kalian sakit ya, mungkin akan di penjara. Atau ada juga kasus yang nanti di video berikut saya juga ingin bahas juga, itu yang pekerja migran udah di luar, dia udah menyerahkan diri tapi nggak ditahan di penjara atau apapun, dia tetap di luar sembari dia berobat. Itu nanti kita bahas di konten berikutnya teman-teman semua. Ini saya ingin membahas yang tentang Makau. Dan teman-teman semua, next lanjut, sudah dilaporkan juga ke Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia. Ketika pekerja migran Indonesia itu dalam permasalahan overstay, dia meninggal ataupun pemulangan, BP2MI mereka tidak banyak mengambil keputusan. Itu tergantung dari KJRI atau KBRI setempat berkomunikasi dengan pemerintah yang ada di negara setempat. Tetapi Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia hanya berkomunikasi dengan balai di BP3MI di kayak Semarang atau di Manado atau di Makassar. Untuk balai ini berkomunikasi dengan pemerintah setempat, Pemda. Bisa nggak ada biaya, nggak ada anggaran nggak untuk membantu pemulangan jenazah rakyat kalian gitu teman-teman semua. Tetapi kalau dari Pemda, pemerintah daerah bilang tidak ada anggaran, sudah habis, tidak bisa lagi teman-teman semua. Dan ini kejadian bukan cuma orang meninggal, kita nih udah beberapa kali juga membantu pekerja migran dari Kamboja, seperti dari daerah saya, Manado. Itu beberapa kali nihil, pemerintah daerah tidak memulangkan itu yang kayak overstay yang ada masalah di sana. Nah, ini yang meninggal gitu. Dan dari BP2MI sudah berkomunikasi dengan pemerintah di Cilacap sana, bisa nggak bantuin ini biaya pemulangan, tapi tidak bisa. Dan pemerintah daerah sudah berkoordinasi, BP2MI sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga tidak bisa. Dan begitu juga keluarga sudah angkat tangan, dan biarlah mbaknya teman kita ini dikuburkan di Makau. Begitu teman-teman semua. Dan itu saya ada bukti WA-nya, saya juga sudah berkoordinasi juga dengan Pak Konjen. Saya bertanya karena memang ya Miss Yuni yang menggalangkan dana juga sudah berkoar-koar, dan di konten-konten lain-lainnya bahwa pemerintah kok nggak punya hati untuk memulangkan dan lain-lain. Saya di sini berdiri di tengah-tengah aja gitu ya, maksudnya entah dari pemerintah. Saya juga tadi juga sedikit berargumentasi dengan Pak Konjen bahwa emang begini ya, nggak bisa ya untuk dibantu, gimana caranya gitu. Seperti kejadian yang ada di Korea juga teman-teman.
beberapa hari yang lalu di Korea juga ada insiden penusukan pekerja migran Indonesia Korea. Dia meninggal, ditusuk oleh temannya gitu. Tapi kenapa yang bersangkutan cepat dipulangkan? Karena komunitas yang membantu mereka tuh banyak uang gitu. Dan konjennya juga di KBRI Korea luar biasa juga effortnya untuk membantu pekerja migran di sana ya. Di Hong Kong saya pun sekarang acuk jempol buat Pak Konjen sekarang ya, udah lumayan dibanding konjen yang sebelumnya gitu. Kita bisa berkomunikasi, bisa sharing, bisa bertanya sesuatu langsung dijawab, nggak 5 menit langsung dibalas. Kalau Pak Konjen Hong Kong, Pak Yul Edison, itu the best buat saya nggak tahu ya pendapat kalian, tapi buat saya apapun yang kita tanyakan langsung dijawab. Saya yakin semua pekerja migran yang akan bertanya kepadanya pasti dijawab. Jadi itu teman-teman semua, kenapa kalau pekerja migran Indonesia yang overstay di luar ketika meninggal tidak bisa dipulangkan, bukan tidak bisa, susah dipulangkan karena biaya sangat mahal biaya pemulangan dari Makau itu 250 juta. Ya mungkin kalau dari Hong Kong yang kemarin saya dengar 200 juta. Ya 100 lebih lah mungkin masih bisa, karena kan kalau tiket kita punya Garuda Indonesia untuk berkomunikasi bahwa ini pekerja migran kita, mungkin nggak terlalu mahal. Hanya pengepakan mayatnya itu yang harus diawasi, perlu orang banyak, harus biaya yang banyak begitu teman-teman semua. Jadi kalau kalian mungkin ada pengetahuan tentang kematian pekerja migran ya yang meninggal dunia, tolong di komen lah ya, kita sama-sama sharing gitu kenapa mahal seperti itu. Jadi teman-teman, resiko dari pekerja migran untuk kita menjadi overstay itu nggak mudah teman-teman semua. So kalian yang mungkin sudah overstay di luar, kita saling mengingatkan. Kalau kalian ingin bertanya, mungkin ada yang melihat konten saya ini terus kalian sudah overstay, yuk nggak apa-apa, kita sharing-sharing ya. Kalau kalian mungkin sakit atau apapun, segera melaporkan diri biar cepat lah gitu ya teratasi teman-teman. Dan sejauh ini masih bergulir teman kita yang di Makau ini yang meninggal tanggal 16 ini, kata Pak Konjen sementara diurusi, keluarga udah oke, nggak apa-apa, kuburkan di Makau begitu. Tapi di pihak juga yang pegiat kita seperti Miss Yuni juga lagi mencarikan dana untuk biaya pemulangan begitu. Ya semoga aja yang terbaik ya teman-teman semua. Jadi itu rincian untuk pemulangan pekerja migran yang overstay udah overstay gitu ya, mahal 250 juta untuk Makau. Jadi tidak murah teman-teman semua untuk biaya pemulangan pekerja migran yang ketika dia sudah overstay dan mau pulang. Tetap jaga kesehatan, jadilah orang baik meskipun kalian akan dilupakan satu saat nanti, tetapi kebaikan kalian sedang dicatat di surga. Sarangnya, God bless, bye-bye.